Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, karena tadi infonya sudah lengkap, maka saya mulai untuk penyampaian kontrak kuliahnya nanti ya. Saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelas ini jumlahnya berapa? Satu kelas, Mbak Marta. Satu kelas jumlahnya itu 16. 16 ya. Berarti ini Ini, Pak. masih 11 ya. Oke, nanti bisa menyimak rekamannya. Ya, seperti biasa, karena sekarang kan sudah semester 2, pertemuan pertama itu penyampaian kontrak kuliah saja. Ya, kita membuat peta pembelajaran dalam satu semester. Jadi kayak gitu. Kita membuat kesepakatan dari rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian nanti saya sampaikan, ada yang kurang jelas atau ada yang mau mengajukan tugas-tugas atau pembelajaran pola belajar yang lain. Nah, itu bisa disampaikan di awal seperti ini. Ya, saya bukakan kontrak kuliah dulu. Sebentar saya carikan. Kontrak kuliah. Sekarang 2023. Ini tuh Pak Ibu anggap itu tugasnya Pak Ibu. Oh, ini masih ada yang masuk ya. 2024. Sebentar, belum ketemu perangkat pembelajaran. Genap ya, sekarang semester 2 kalian ya. Nah, ini dia. Mata kuliah sejarah sastra. Iya, benar ya? Iya, benar, Pak. Iya, Pak, betul. Oke, saya share screen dulu. Kenapa? Masih nggak ngerti yang tadi maksudkan. Jadi maksudnya Pak Igil dia itu sebagai model atau sebagai ini kamu dari cara aja ternyata kamu itu alat analisis bukan model pembelajaran alat analisis iya kan kamu kan alat untuk kamu untuk sendiri bukan alat untuk mengajar tapi untuk menganalisis hasil pembelajaran jadi assessmentnya kamu fokus di hasil pembelajaran assessment bukan di proses ya tapi bukan di model makanya saya itu bingung kok gak mau ya kok material referensi oke ini dia dibuka dulu kita buka nah ini berbahaya juga bisa digunakan untuk sebagai alat oleh siswa untuk investigate student investigasi salah paham untuk digunakan siswa bukan alat ini digunakan kamu untuk menganalisis siswa gitu kan makanya saya tanya jadi tidak koheren contoh ya koheren itu misalkan begini pertama kamu kalau ngomongkan well established maksudnya apa well established kok nggak mau berbagi layar ya di sini ya sebentar ya
Coba tak pindah ke aplikasi. Essential skill for learning engineering system. Nah, ini macam lagi kan? Ini bukan lagi review text ya. Jadi ngomongin kalau establish terus essential terus ngomong review text is one of many sources information. Contoh aja. Ini minimal paragraf pertama itu kamu well established. Nah, pertama itu meyakinkan kamu biar ini kayak itu juga baru kerjakan. Ini Pak ini terkait isu lingkungan. Misalkan, kenapa kok penting? Preferensi masih belum terbuka. Jadi kamu harus memberikan anak kalimat ya, yang mendukung kalau lingkungan itu penting. Jadi pakai kutipan dia tambah lagi. Jadi anak muda itu kalau diajak lingkungan sekarang muda itu lebih suka. Kenapa? Karena dia terdampak oleh generasi tua. Satu yang dihadapi anak muda karena informasi. Jadi anak-anak itu kalau ada triggernya itu sulit untuk meskipun itu penting. Saya pakai lagi. Terus ini masih belum selesai ya. Oleh karena itu penelitian ini itu penting untuk memfasilitasi dan memberi Sudah lah ya. untuk sosial. Nah, menurut saya begitu. Terus ini belum ya. Ini masih anak PTT. Jadi disimpulkan gitu. Jadi biasanya itu ini loh, kayak di academic ranking kamu. Saya begini. Nanti kan topik center ya. Supporting center 1, supporting center 2, atau 3 opsi. Terus thesis statement. Google Chrome tidak mengizinkan. Atau kalau kesuwen ya. Review text is one of the many sources of information along with articles. Ini aja. Kamu kan nggak belajar bahasa melalui translation, enggak kan? Tapi yang kamu inginkan yang translating. Jadi language itu kamu nggak ngajari translation ke anak-anak kan? Jadi ini hapus saja. Jadi seolah-olah kamu itu ngajar, padahal kamu itu difokus di assessment. Jadi kamu jelas terus saya itu fokus di assessment. Meneliti assessmentnya di conceptual framework tambahin assessment karena kamu memang meneliti assessment nggak ngajar. Ini begini. Tesis statementnya. Support. Kenapa kok begini? Kalau begini, misalkan ini bisa itu terjadinya sama. Jadi kalau support, kenapa kok begini? Tidak ada yang berbeda. Misalkan ya, misalkan
misalkan pokoknya satukan ini satu apa fokusnya itu seperti kamu tadi itu seks itu Nah, gini dong. Suara saya terdengar? Terdengar, Oke. terdengar Pak. Tangkap layarnya sudah muncul? Kontrak kuliah? Pak sudah. Oke. Kita di semester kedua ini ya ketemu dengan saya dengan mata kuliah sejarah sastra ya. Nanti akan saya kirimkan kontrak kuliah ini untuk dicermati ya, untuk mencari materi-materi yang perlu dipersiapkan selama pembelajaran dalam satu semester dan juga buku-buku apa yang dibutuhkan ya. Untuk sejarah sastra ini tingkatannya setelah teori sastra kita masuk ke sejarah sastra ya. Secara keilmuan seperti yang saya sampaikan di teori sastra kemarin itu adalah teori sastra, sejarah sastra, dan nanti kritik sastra. Nah, kalau di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia nanti kritik sastranya akan dibagi menjadi beberapa mata kuliah ya. Jadi untuk yang selanjutnya ini rumpun keilmuan sejarah sastra ya, apa saja yang akan dipelajari, yakni kita berusaha mempelajari sastra Indonesia dan bisa membuat dokumentasi sejarah sastra secara mandiri. Itu manfaat dari pemrograman mata kuliah ini. Nah, kalau deskripsi mata kuliahnya ya, yang membedakan sejarah sastra dengan teori sastra, yakni ini lebih khusus mempelajari seputar sejarah sastra Indonesia. Kalau kemarin itu kan teori-teori definitif kesusastraan, karya sastra gitu ya. Nah, ini lebih mengkerucut lagi, yakni sejarah sastra Indonesia sejak periode pertama Balai Pustaka hingga periode terkini, serta fenomena-fenomena apa yang terjadi tiap periode. Jadi itu yang nanti akan kita pelajari dan kita bagi kelompok seperti yang mata kuliah teori sastra. Jumlahnya berapa? 16 ya. Bener ya, 16 ya. Nanti 22 ya. Seperti yang kemarin. Kalau 22 pas karena ada tambahan yang baru. Siapa kemarin yang baru? Kan ada ya pindahan satu baru ya. Kalau dibagi dua, satu kelompok 2 anak pas. Pas apa kurang? Pas Pak. Pas ya, oke. Jadi nanti mulai presentasi itu ya pada pertemuan. Nah, ini untuk organisasi materinya lah, lebih ke bawah saja biar nanti mudah lah di sini. Nah, ya sekarang kan hari bener ya tanggal 10 atau saya salah penanggalan. Sekarang tanggal 15 ya. 17. Nah, ini saya pikir kemarin 10 Maret. Berarti masuknya sini. Ini mundur tanggalnya, enggak masalah. Jadi hari ini adalah pengantar perkuliahan
kemudian pengertian sejarah sastra di minggu kedua, ya. Nanti mulai presentasi jumlahnya 8 berarti ya, 16 bagi 2, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sejak pertemuan kelima nanti, ya. Ini di pertemuan kelima Angkatan Balai Pustaka. Ini ada yang baru bergabung ya, sebentar. Saya cek dulu. Nggak bisa menerima kalau share screen. Oh, nggak ada. Oke, sudah muncul lagi share screen-nya? Sudah, Pak. Terlalu kecil? Gimana cara memperbesar? Nah, ini dia. Kalau terlalu kecil bilang orek, jangan diam saja ya. Kalau gini nampak besar ya? Sudah jelas, Pak. Oke. Jadi nanti kita mulai presentasi itu di pertemuan yang kelima, ya. Berarti nanti setelah Lebaran ya, setelah Lebaran sepertinya. Jadi dianggap nih jadi 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini terlalu banyak berarti dari awal sini ya. Jadi di sini di pertemuan periode kelahiran sastra Indonesia ini ya, di pertemuan ini, pertemuan keempat. Jadi masa periode kelahiran dulu itu mulai presentasi, nanti pertemuan yang kedua dan ketiga saya sampaikan ya, saya memberi pengertian dan ikhtisar secara umum sejarah sastra, baru spesifikasinya dimulai dari presentasi kelompok ya. Tak hiraukan tanggalnya karena saya nginputnya salah, berarti mundur 1 minggu. Kita mulai kan tanggal 17 ini berarti mundur. Jangan hiraukan tanggalnya, tapi pertemuan tiap minggunya. Ya. Terus untuk tugas itu tadi ya, tugas harian ya ini presentasi tadi ini ya. Kemudian UTS, refleksi pembelajarannya, materinya. Nah, oke. Nah, untuk UTS nanti kita menjawab soal ya, refleksi pembelajaran tengah semester, apa yang sudah dipelajari selama 1 semester itu nanti saya ujikan dalam bentuk close book ya. Jadi menjawab soal untuk UTS-nya, baru di UAS itu membuat video biografi sastrawan ya, mencatat sejarah sastra. Praktik mencatat sejarah sastra berupa video sastrawan ya. Itu bisa dilakukan wawancara atau membuat profil seperti karya-karyanya, kalian mendeskripsikan dengan voice over gitu ya. Jadi intinya membuat dokumentasi sejarah sastra ya. Milih sastrawannya siapa, karya-karyanya apa saja, bagaimana karirnya ya, itu dalam bentuk video dan dipublikasikan di YouTube. Seperti itu untuk UAS-nya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk kontrak kuliah hari ini?
Oke, ada yang ditanyakan? Pak. Silakan. Tidak jelas. Bagaimana, Mbak? Tidak. Hah? Tidak. Oh, tidak jadi. Cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, jika sudah jelas, seperti biasa, jangan sampai absen lebih dari 3 kali. Ya, absen. Nah, kalau absennya lebih dari 3 kali, berarti keaktifannya itu kurang. Ya, kalau kurang nanti tidak bisa lulus mata kuliah. Jadi itu, kemudian kerjakan tugas-tugasnya. Ya, setidaknya kalau masuk terus, ya ada tugas dikerjakan, ya insya Allah nanti akan saya luluskan. Tapi kalau tugas tidak dikerjakan, UTS dan UAS tidak dikerjakan, maka tidak bisa lulus. Nanti untuk RPS dan kontrak kuliahnya saya kirimkan sehingga kalian bisa mencari buku-bukunya, ya, untuk belajar. Ya, cari online dulu, ya, PDF. Kalau nggak ada, kalian baru bisa membelinya online di Shopee, Tokopedia, atau langganan marketplace yang kalian sukai. Ya, jika memang tidak ada yang ditanyakan, karena ini juga saya rekam tanggal pembelajaran hari ini, nanti bisa ditengok ulang bagi yang tidak masuk. Untuk PJ kelasnya siapa? Saya, Pak. Ya, berarti nanti bisa mengirimkan list nama kelompoknya, ya, berdasarkan juga materinya, ya, nama kelompok 1 sampai 8, ya, dan materinya seperti yang semester 1 dulu, ya, nanti dikirimkan nama-namanya ke saya di Jabri,